Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Saya mau review tipis-tipis ya, karena ini nanti mau saya uji coba. Ini saya mau review piston kit mereknya ini, Maskot. Ini merek terbaru. Nah, saya ini kebetulan dapat 4 sampel. Nah, nanti ini yang salah satunya di KPH. Ini sudah saya kolter, saya uji coba. Terus ada juga di Bit. Nah, Mio nanti kita review lah ya. Ada reviewnya khusus. Ini nanti saya akan pasang di mesin ini sebagai uji coba. Kira-kira tahan berapa lama ya pistonnya, awet atau enggak. Nah, saya sebenarnya udah kemarin udah sempet ngecek ya, menggunakan alat kekerasannya dan lain-lain. Itu saya udah bandingkan dengan piston originalnya Suzuki. Karena kemarin banyak yang request kalau coba masih tes kayak piston-piston after itu, yang bandingkan dengan yang merek-merek ori kekerasannya gimana. Nah, ini kemarin saya bandingkan dengan ini Suzuki. Itu malah lebih keras yang merek Maskot. Ya, nggak tahu awet atau tidaknya, tapi biasanya kalau yang lebih keras kan jelas lebih padat gitu ya. Kita review dikit-dikit ya, tipis-tipis di sini. Nah, ini merek Maskotnya, dia pakai coating kayak gini. Bahkan ini menurut coatingnya lebih bagus daripada kayak merek sebelah lah ya. Karena udah kita banding, ini juga Karisma ya, tapi merek lain. Nah, lihat ya coatingnya, lihat. Ini tadi nggak tahu tukang bubutnya gimana ini. Nah, ini lihat, dia nggak rapi kayak model cat aja, cat semprot gitu loh. Ini mirip kayak di merek Aspira kayak gini. Nah, ini kelihatan ya rapi, coatingnya muter. Cuman ini nggak tahu tadi, mungkin dicoba terus sampai terkikis kayak gini. Nah, tak jelasin dikit di pistonnya ini. Nah, ini yang merek Maskot ya. Ini yang merek lain ya. Ya, ini harganya itu lebih mahal daripada Maskot. Ya, ini pistonnya lu solid, keker. Ini kalau kita bandingkan dengan original ya kurang lebih sama kayak gini. Warna-warnanya ya kan, materialnya kurang lebih sama. Tapi yang bikin saya salut di ini kan sama-sama after. Saya bandingkan sama-sama after ya, aftermarket, dan harganya ini itu lebih mahal daripada ini. Maskot ini masih di bawahnya. Tuh, kalau kita lihat di sini, dia nggak ada sisi tajamnya, udah saya cek semua. Nah, ini di sini, oh sini, bikinannya rapi, asli rapi. Nah, ini nggak ada tajamnya. Dipegang gini tuh nggak ada ya, tanganku gini ya, nggak ada tajamnya. Kalau ini nggak berani aku kayak gitu. Nah, lihat ya sudutnya, lihat sudutnya. Oh, ini kan tajam. Ini dipegang gini udah kayak pisau tajam. Ini enggak. Oh, bahkan dibikin model tirus ya, sampai di sininya pun dia ini tajam. Kalau ini enggak. Percaya nggak percaya, memang kayak ini ya. Beginilah merek baru. Biasanya merek baru memang gebrakannya mantap. Jadi kalau aku mumpung masih anget lah ya, ini kalau ada kita order siap. Ini nggak ada tajamnya loh kan bro, nggak ada. Dengan ini masih ada. Tuh, ini tajam, pas di pen sini aja tajam. Di atasnya sini, kalau nggak percaya, di atasnya. Nah, ini lihat ya, di atas ini nggak tajam sih, kita bilang nggak tajam, tapi ini lebih tirus lagi ya. Cuman nggak tahu ini nanti nurunin kompresi atau enggak, tapi secara masih aman lah ya. Tuh, ini nggak sama sekali. Bahkan di bagian jalur-jalur ringnya ini itu semuanya tirus, nggak ada sisi-sisi tajamnya. Kalau ini terasa sekali tajam. Tuh, materialnya kayak gini. Sama bagus yang bro. Cuman karena piston ini kan masih baru, itu informasi saya dapat informasi ya dari tukang bubut itu, untuk merek ini Maskot ini ya, itu memang tingkat kepresisiannya itu bagus. Kenapa dibilang bagus? Jadi misalnya dibubut ya, buringnya dibubut, itu dipoles, dia langsung
gampang lah. Nah, settingannya itu gampang. Kalau di tukang bubut itu kan ada settingannya juga ya. Enggak cuman di mekanik kayak gini punya settingan mesin. Tukang bubut juga tahu settingan yang pas itu enak, lurus atau enggak. Kadang kan piston aftermove itu di quarter, dipoles rata, nanti masuknya itu enggak rata. Jadi bukan bubutannya yang enggak rata, tapi pistonnya kadang kayak gitu. Kalau ini informasinya itu enak gitu. Jadi ketika dibubut terus di tes itu enak gitu. Cara bubutnya sekali 2 kali ukur itu langsung enak gitu loh. Nah ini untuk pistonnya wes aku nggak nggak bisa dibilang nggak melebih-lebihkan. Tapi kalau saya akui lah ini ya, dibandingkan yang sekelasnya itu masih bagus ini. Bahkan ini itu di atasnya ini ya, sama ini itu masih malah ini. Tapi menurutku masih bagus ini menurutku ya. Cuman kita nggak tahu di bagian ringnya. Memang secara ringnya belum saya uji coba ke motor, makanya ini saya mau uji coba di motor. Ini pinnya ya, kayak aftermove pada umumnya. Ini pinnya, ini termasuk tebel juga untuk pin pistonnya, termasuk tebel menurutku ya. Termasuk tebel. Harga segitu. Yo, mudah-mudahan sih nggak turun lah ya secara kualitas. Oke, ini ring pistonnya. Kalau pistonnya sih jos lah, tak aku nggak usah diragukan. Nek menurutku untuk pistonnya itu udah bagus sekali. Ini ringnya ya. Oh, ini ringnya pun kategorinya bagus ini. Lumayan tebel juga. Oh, kita uji coba ya. Ini kan yang udah di coulter. Tadi kan udah dites di bagian pistonnya itu aman ya. Coba di ringnya ya, kira-kira seberapa. Kalau di piston aman ya, di piston aman, di ring itu terlalu mepet total kayak gini, di mesin nanti berisik. Kalau dia terlalu jauh juga longgarnya ya, berarti ya nggak bagus, nanti kompresinya bisa bocor. Itu kan sama tukang bubut kan dia ngeceknya kan di piston, bukan di ring ya. Patokan tukang bubut itu di piston, karena tahu sendiri tadi ringnya masih kebungkus ya. Oke, kita ratakan gini ya, ratakan di tengah. Nah itu lihat gapnya. Nah gapnya pas yang bro ya. Oh ya kan, nggak lebar, nggak rapet juga sih. Memang bener kata tukang bubut, piston ini itu unik gitu loh. Walaupun nggak terkenal, tapi settingannya itu enak, bubutannya langsung pas ya. Misal dia tahu ukuran ini 50, andai kata ya, andai kata 50 dilebihkan 0, misal lah 0,1 andai kata. Jadi pas diukur itu langsung slep, enak pas. Nah, ini, oh ini ya, ini pistonnya, masuknya enak kan bro. Ini kalau tak kasih oli langsung enak lagi nih. Wes intinya nanti ketika kita buktikan di motor aja ya. Intinya itu pembuktiannya itu di motor, gitu aja lah. Aku nggak usah banyak cincong. Nanti saya bikinkan review khusus secara detailnya. Ini untuk pembuktian, nanti kita akan pasang di motor. Nah suaranya kasar apa enggak, karena motor ini sebelumnya kasar suaranya. Mudah-mudahan setelah kita ganti pakai ini kasar, nanti kita lihat juga ketika mesinnya udah panas tambah kasar apa tetap halus. Wes gitu aja ya, kita lihat nanti setelah dipasang aja. Nah ini untuk contoh aja, ini di sini sama-sama kodenya KPH ya, KPH ini juga KPH. Nah ini untuk yang merek sebelah, dia cuman lubangnya itu, lubang olinya itu di bagian ring. Sedangkan yang ini itu masih ada di punggungnya. Ini sama seperti yang tipe-tipe yang lama.
Nah, kalau yang tipe yang baru yang Supra 125 injeksi itu memang dia polosan di sininya polos, nggak ada lubangnya. Tapi beda, kalau di sini polos ya, itu biasanya di sini nggak ada guratan kayak gini. Kalau ini desainnya itu seperti yang injeksi, ada guratan di sini kayak gini, ada guratannya. Tapi di sini nggak ada jalur olinya. Nah, desainnya seperti yang KPH yang lama, Karisma. Bagus ini kalau menurutku. Jadi pelumasannya itu maksimal. Nah, ini Kang Bro ya, hasil pemasangannya. Tadi udah dinyalain ya, udah dicoba pakai jalan. Sekarang kita nyalain lagi. Knalpotnya grong. Nah, untuk di sini area sini ini terdengar adem, nggak ada yang aneh-aneh, suaranya adem. Tapi biasanya kayak gini tuh ya, nanti misalnya kita pakai beberapa puluh kilo ya, itu nanti usahain di setel lagi klepnya. Tapi untuk sementara ini suaranya masih aman, padahal tadi udah kita coba-coba. Mesin udah lumayan panas, ini udah agak adem. Ini sayangnya ini knalpotnya grong, jadi nggak terlalu kedengeran sini. Tapi untuk area sini enak, mesinnya adem. Walaupun kondisi panas, dia suaranya tetap halus. Oke, jadi ini uji cobanya. Setelah kemarin kita pasang ya, kita kolter, hasilnya seperti ini. Untuk pemasangan nggak ada masalah, normal, rapi untuk pistonnya, dan ketika dipasang juga suaranya adem. Itu aja dulu ya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.